Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji puja syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada dan kapanpun kita selalu ingat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat yang begitu melimpah, keberkahan yang begitu tak terhitung jumlahnya yang Allah berikan kepada kita. Tanda syukur kita dengan terus mengucapkan Alhamdulillah, 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 dan juga memantapkan hati kita seraya kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada ciri orang yang mendustakan agama. Banyak orang yang berKTP muslim, khitan dengan cara muslim, kemudian mereka menikah dengan cara muslim. Kalau dia ingin meninggal atau dia meninggal ingin disolatkan dengan cara muslim. Tetapi apakah kita sudah menjadi muslim sesungguhnya? Diingatkan dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ada orang yang mendustakan agama, dirinya mengaku muslim, mengaku mengimani Allah subhanahu wa ta'ala, sholatnya tekun, ibadahnya tekun, tapi kanan kiri tetangganya dia nggak pikirkan. Ada salah satu anggota keluarganya kelaparan, dia nggak tunaikan zakatnya atau sedekahnya. Ketika ada orang meminta-minta, dia hardik. Ketika ada anak yatim, dia tidak pelihara. Kita pernah diingatkan oleh Abdullah ibnu Mas'ud, salah sahabat Rasulullah SAW, yang menyampaikan bahwa orang yang sholat tetapi tidak menunaikan zakat, maka tidak diterima sholatnya. Artinya apa? Ketika kita ibadah puasa, dilatih diri kita tidak hanya soleh secara individu, tapi juga dituntut soleh secara sosial. Maka penting bagi kita untuk menyeimbangkan diri kita bagaimana beribadah berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi juga menjaga muamalah dan juga silaturahim di antara kita. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Sungguh kata Allah, beruntunglah bagi orang-orang yang beriman. Nah, di situ ada kata-kata alladzina hum fi salatihim khashi'un. Orang yang ketika sholat penuh dengan kekhusyuan, ketawaduan, khudu' di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di ayat berikutnya, walladzina hum lizzakati fa'ilun, juga orang-orang yang menunaikan zakatnya. Banyak kita lihat di ayat-ayat dalam Al-Quran, antara sholat dan juga zakat disejajarkan. Alladzina yuqimuna sholah wa yu'tuna zakah, dan seterusnya. Artinya apa? Melatih diri kita bahwa kita tidak hanya dituntut untuk berhubungan baik dengan Allah, beribadah, menghambakan diri pada Allah, tapi lupa dengan sanak saudara kita, dengan orang-orang yang membutuhkan. Maka penting ketika Ramadan ada yang namanya zakatul fitri, menunaikan zakat karena berbuka, karena Idul Fitri, adanya hari berbuka mengawali makan, yaitu 1 Syawal. Diwajibkan semuanya untuk menunaikan zakatul fitri, baik yang masih kecil, dewasa, baik yang orang kota maupun desa, semuanya sama menunaikan zakatul fitri. Tapi ada yang kedua, namanya zakatul mal, zakat yang diwajibkan atas harta yang kita peroleh, yang kita nikmati dalam hidup kita. Maka ada beberapa syarat zakat yang wajib kita keluarkan. 1, al-milkut tam, bahwa harta itu milik kita. Yang kedua, an-nama, berkembang. Andaikan kita punya rumah, kalau rumahnya tidak dipakai untuk orang lain, dikontrakan, ya,
maka tidak dikeluarkan zakatnya. Tapi ketika rumah, mobil kita disewakan dan mendapatkan harta, maka keluarlah zakat mal kita. Yang berikutnya adalah nisab, batas minimal, dan yang keempat adalah haul. Semoga insya Allah dengan kita menyeimbangkan ibadah kita dan juga zakat kita, maka Allah menjadikan kita hamba-hamba yang benar-benar muttaqin, soleh tidak hanya individu, tapi juga soleh secara sosial. Demikian, saya Ahmad Fauzi Qasim, Zakat Nesia, berkah untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.